Nah, selamat siang. Untuk yang siang ini kita akan belajar mengenai time value of money. Ya, apa itu time value of money? Artinya adalah ternyata uang itu punya nilai yang berbeda karena waktu. Ya. Jadi bisa saya berikan ilustrasi secara sederhana seperti ini. Ya, time value of money itu misalnya kita punya uang sebesar 1.000 yang diterima hari ini, ya saat ini kita pegangnya sehari ini, itu dia bisa punya nilai yang berbeda jika uang 1.000 yang kita pegang sekarang itu tapi digunakan nanti di masa datang. Itu nilainya beda. Ya, ternyata nilai uang sekarang 1.000 itu bisa punya nilai tinggi, punya arti nilai lebih tinggi dibanding kalau 1.000 nanti kalau di masa datang. Jadi seperti kalau sekarang punya uang 1.000 itu bisa beli es boba misalnya, gitu ya, beli boba misalnya, itu 1.000. Nanti di 10 tahun yang akan datang dengan uang 1.000 belum tentu kita bisa beli es boba, gitu. Jadi nilainya mungkin uang itu akan turun, gitu ya. Nah, yang hari ini tuh jadi lebih tinggi nilainya dibanding nanti beberapa tahun ke depan. Nah, itulah namanya time value of money. Padahal uangnya tetap 1.000, tapi antara hari ini dengan beberapa tahun ke depan itu nilainya bisa akan berubah, gitu ya. Nah, ini bisa dipahami seperti itu. Ya, jadi uang 1.000 yang dibayarkan nanti di masa datang itu kalau kita mau bayar 1.000 itu perlu uang yang lebih banyak supaya nilainya sama dengan 1.000 hari ini, gitu. Itu bedanya ya. Nah, apa kelebihan dari kita belajar mengenai time value of money? Nah, ini ya. Kelebihannya adalah kita bisa mengetahui kalau kita mau berinvestasi nanti nih. Ya. Kalau kita mau berinvestasi, kita sudah bisa berhitung kira-kira nanti uang saya ini yang saya tanam sekarang itu memberi untung atau tidak gitu. Karena udah bisa tahu nanti uang saya nilainya berapa di masa datang gitu ya. Jadi kita udah bisa tahu gitu. Dengan hitungannya, ada hitungannya nanti ya. Nah, ini kita bisa supaya kita tidak sampai terjebak dalam investasi yang abal-abal gitu misalnya ataupun nanti rugi. Nah, kalian harus tahu nanti hitungannya seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, tapi dengan adanya perhitungan ini juga memiliki kekurangan. Jadi ternyata kalau kita sudah tahu ya perhitungannya, biasanya tuh orang malah jadi cenderung mereka malas berinvestasi gitu. Karena udah tahu nanti ternyata kalau untuk investasi kurang menguntungkan ya dibanding kalau lebih baik disimpan di bank gitu ya. Jadi banyak orang malah jadi lebih pilihnya itu lebih simpan di bank saja dengan bunganya yang tinggi, apalagi kalau bunganya lagi tinggi-tingginya ya, daripada dia investasi. Ya. Jadi kalau yang kita latihan kemarin dengan laporan keuangan itu lebih arahnya kalau kita mau berinvestasi gitu ya hitungannya karena ada rasio ROE segala macam ya. Kalau hari ini yang mengenai time value of money itu cenderung untuk yang banyak yang misalnya menabung di bank gitu ya. Nah, bagaimana cara menilai uangnya? Jadi ada beberapa terminologinya ya, nanti ada istilah-istilah yang harus kalian pahami. Di antaranya ada yang namanya T dari kata time, itu artinya waktu. Dari R ini adalah rate, artinya nanti tingkat suku bunga. Kemudian ada yang namanya PV atau present value. Dan juga ada istilah nanti FV, future value. Nanti ada rumus-rumusnya di dalamnya ya. Suara saya masih kedengeran? Suara saya masih kedengeran? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Ya, sekarang kita ke future value dulu. Future ya, artinya untuk masa datang, masa depan. Ya. Asumsinya adalah seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Jika kita menabung uang hari ini 100, kira-kira nanti di tahun ke-1 dan tahun kedua uang saya berapa ya nilainya? Nah, asumsinya seperti itu ilustrasinya. Jadi nanti kalau misalkan kamu punya uang, kemudian kamu mau nabung ke bank, ya,
Seandainya nih kamu punya uang gitu ya, punya uang sendiri dari bisnis misalnya, kamu mau nabung ke bank, kamu sudah bisa tahu nanti di tahun berikutnya atau di beberapa tahun ke depan, uang kamu nanti tinggal jadi berapa gitu ya, berkembangnya jadi berapa gitu ya, itu nanti bisa kita hitung. Nah, kalau berbicara mengenai yang nanti mau jadi berapa berkembangnya, itu berarti berbicara mengenai masa datang ya, masa depan. Pakai rumusnya future value. Ya, kita lihat nanti contohnya seperti apa. Nah, ini contohnya ya. Misalnya dengan uang 100, ini kan tadi seperti di awal disebutkan, kita bisa melakukan 2 kegiatan. Bisa ditabung atau diinvestasikan. Nah, misalnya ya, kita singkirkan dulu yang ide mengenai investasi karena sudah dibahas kemarin ya di chapter sebelumnya. Sekarang misalnya mau diputuskan untuk menabung di bank. Ya, lalu bank itu menawarkan bunganya itu 10% per tahun. Ya. Dicatat ya ini ya, 10% per tahun. Artinya, dia akan memberi kita bunga sekali dalam 1 tahun. Ya, 1 kali aja kasih bunganya di setiap tahunnya. Nah, itu bagaimana menghitungnya? Ya. Jadi secara sederhana itu bisa dihitung seperti ini. Jadi pada tahun pertama kita akan dapat bunga 10% kan? Kita hitung 10% dari uang kita 100. Nah, ini nanti ada nilainya nih berapa gitu ya. Dapat nilainya 100 dikali dengan 10%. Lalu kita tambahkan dengan uang kita yang asli awal ini. Ya, karena ini kan tadi baru berhitung bunganya saja. Ya, baru berhitung bunganya saja. Nah, kita tambahkan dengan uang kita yang semula. Maka di tahun pertama uang kita menjadi 110. Di sini ya, uang kita yang dari hari ini kita tanam di tahun pertama itu akan menjadi 110. Nah, di tahun kedua ya, dia akan patokannya ke saldo di tahun pertama. Saldonya bukan 100 lagi tapi 110. Makanya di sini tahun kedua yang 110 inilah yang dikenakan 10%-nya. Ya, kamu nanti hitung ini 110 dikali 10% dulu, lalu kamu tambahkan dengan saldonya, saldo di tahun pertama. Dapatlah angka 121. Nah, disinilah. Jadi nanti kamu sudah bisa berhitung nih. Kalau saya nabung ya sekarang, berarti tahun depan saya bakalan dapat 110. Dapat keuntungannya 10 nih. Nah, gitu. Nah, ini bedanya kalau kamu nabung dengan kalau kemarin yang ROE. Ya, kalau saya nabung 100, berinvestasi 100, maka saya dapat keuntungannya kemarin jadi dapatnya 13 misalnya gitu. Karena kan kalau yang hitungan ROE kan tadi berandai-andainya 1, saya nabung saya investasi $1, dapatnya 0,13 ya kan? Dapat keuntungannya. Berarti kalau saya investasi 100 ya tambahin 2 berarti kan dari 0,13 itu kita kalikan nolnya 2 lagi ya, kita kali 100 menjadi 13. Nah, seperti itu perbandingannya. Ya. Jadi kalau kita tabung kita dapat bunganya 10 ini, kalau kita berinvestasi dengan hitungan yang tadi ya, ROE-nya 0,13, berarti kalau kita kita investasikan 100, kita akan dapat keuntungannya 13. Jadi kalau menurut kamu lebih menguntungkan yang mana? Nabung atau berinvestasi? Yang mana? Berinvestasi lah. Investasi, karena dapat untungnya lebih besar, 13. Nah itu ya. Jadi ini maksudnya kita belajar manajemen keuangan. Ada yang hitungan kalau di bank yang hari ini akan dibahas, atau yang kemarin kalau dengan berinvestasi kita berhitung bagaimana meningkatkan, kalau kita nanam untuk meningkatkan modal, kira-kira bagaimana nanti dapatnya. Kalau kita mau berinvestasi tapi untuk membeli aset, nah itu nanti dapatnya berapa. Nah seperti itu bayangannya ya. Jadi memang kita berhitung itu tapi ada maknanya gitu ya. Nah kembali lagi kepada hitungan ini, kalau kita menabung ya seperti ini tadi, maknanya adalah ya,
di tahun pertama uang yang ditabung itu akan dapat 10% bunganya, ya, dapat bunganya adalah Rp10, itu misalnya ya, 100% dikali 10-nya, Rp100 dikali 10%, dapatnya 10. Nah, bunga yang sebesar 10 ini akan ditambahkan ke uang yang disimpan, gitu kan? Nah, maka uang kita akan menjadi 110. Begitu juga di tahun kedua. Saldo di tabungan itu menjadi 110. Lalu mendapat bunga lagi 10% menjadi 110 dikali 10%. Dapatlah nilainya 11. 110. Dari 110 ini dari saldo di tahun pertama tadi. Ya. Nah, 11 ini nanti akan ditambahkan ke 110 ini tadi. Ya, sehingga menjadi 121. Ya. Nah, kalau secara matematika seperti ini gambarannya. Ya. Ini kan awalnya dari 0, ya, kemudian di tahun pertama tadi nilainya adalah hitungannya seperti ini. Tahun pertama uang yang disimpan 100, lalu dapat bunga 10%, ya, 10% kali 100. Nilainya adalah 10. Ya, dijumlah deh. 100 ditambah 10 jadinya 110. Ya, dinilai di tahun pertama ini dapat kita 110. Lalu di tahun kedua uang yang disimpan itu nilainya menjadi 110. Ya, di sini. Nah, di sini kan menjadi 110 ya. Nah, begitu 110 kena bunga lagi 10%, ya. Dihitunglah 10% dikali 110, dapatnya 11. Lalu dijumlahkan 121. Nah, jadi di antara angka-angka ini, ya, ada nanti yang istilahnya single period atau bunga yang tiap tahunnya itu tetap jumlahnya. Di sini ya letaknya. Penjelasannya ini. Jadi dari uang yang 100 ini sebagai uang awal, kita akan mendapat bunga yang disebut dengan single period itu sebesar 10. Jadi setiap tahun tuh kena 10 dan 10. Ini namanya bunga single period, ya, single interest gitu ya, kata lainnya. Jadi setiap tahun itu pasti bunganya segitu terus, 10 terus, 10 sampai berapa tahun gitu ya. Nah, cuma di tahun berikutnya biasanya kita akan mendapatkan bunga lagi, namanya bunga dari bunga. Nah, ini namanya bunga majemuk. Ya, ini yang sifatnya seperti kemarin kamu berhitung pajak. Ya. Bunganya tuh ada bunganya lagi, ya, naik. Nah, sama di bank juga gitu, nanti kita dapat bunganya lagi dari bunga yang ini. Ya. Pada saat di tahun pertama kita sudah dapat bunga kan 10, ya. Tahun kedua kita dapat bunga 10 plus 1. Ya, makanya di tahun kedua ini dapatnya 11. Sebetulnya di dalamnya adalah 10 sebagai bunga single period dan 1 ini bunga dari si yang tahun kedua ini. Jadi ini dikenakan bunga lagi. Dari 10 ini kita dikenakan bunga lagi. 10% dari 10 ini. Nah, itu kalau kita mau mendalami secara dalam ya, mendalami secara istilahnya secara detail ya mengenai bunga berbunga ya. Jadi dari bunga itu ternyata bisa dibungakan lagi. Nah, jadi ini bisa kita lihat secara totalnya pada tahun kedua akhir tahun kedua uang kita akan menjadi 121 totalnya. Kalau secara hitungan sederhananya seperti ini tadi. Tahun pertama 110, tahun kedua 121. Nah, penjelasannya ada di sini. Ya. Itu kalau yang pakai rumus sederhana. Nah, kalau pakai rumus yang secara rumus future value, ada rumusnya, gampang ya. Kamu bisa pakai rumus ini, boleh dengan cara ini pun cepat gitu ya. Ya, rumusnya hanya future value itu sama dengan nilai present value atau uang yang kita miliki hari ini gitu ya, dikali dengan dalam kurung ya, ini selalu di dalam kurung 1, ini artinya adalah sebetulnya uang yang kita miliki di awal ya, 100% maksudnya gitu ya, ditambahkan dengan
bunganya, ya. R-nya itu bunga kita dapat dari bank itu berapa persen, ya. Kemudian ditutup kurungnya, dipangkatkan dengan waktunya berapa lama gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau di contoh tadi, nah misalnya ada contoh tadi uangnya 100, ya, uang kita masukkan uang hari ini 100, kemudian bunganya adalah 10%. Nah, ini mestinya 10% ya di sini ya. Saya tambah ya 10%. Kemudian waktunya 2 tahun. Berarti T-nya itu sama dengan 2. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya ya. Future value sama dengan ya, present value-nya ini kamu ganti 100 dikali dengan 1 ditambah bunganya ini ya, 10% itu sama dengan 0,10 gitu kan. Nah, ya, jadi 1 ditambah 0,10 kurung tutup pangkat 2. Pangkat 2 ini dari 2 tahun. Ya, jadi dapat di sini 100 dikali 1,10 pangkat 2. Nah, ini bisa dihitung ya. Yang pertama kamu hitung tuh yang di dalam pangkatnya dulu. Nih. Ya, kamu pangkatkan 2. Kalau misalkan pakai pangkat 2, kamu bisa pakai kalkulator. Ada kalkulator nggak di kamu? Di laptop ada kan? Bisa cara menghitung pakai pangkat bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Ya, saya mau coba tampilkan ini. Jadi kalau yang kalian ada yang belum paham, saya coba tampilkan cara kalkulator saya ya. Nah, ini kalkulatornya sudah kelihatan. Caranya kamu pilih yang scientific ya, jangan yang standar. Nah, kamu pilih yang scientific ini. Lalu kamu ketik angkanya. Jadi kamu sudah siap ini, langsung kamu ketik saja angkanya tadi ini 100. Ya, kamu lihat di sini ya. Nih angkanya di sini 100 dikali, kamu pilih kali. Nah, ya. Lalu masukkan tanda kurungnya. Nah, ini 1 ditambah 0,10. Nah, ini boleh kurung tutup ya. Lalu pilih yang X pangkat Y. Nah, ini ada di sebelah kiri nih ya. Kamu lihat kan? Kelihatan nggak di kamu? X pangkat Y. Kamu ketik ini ya. Diklik ya. Klik. Nah, nanti akan muncul tanda ini, tanda pangkat seperti gambar gunung gini ya. Segitiga terbalik apa ya? Seperti tanda pangkat gitu ya. Nah, nanti muncul tanda ini. Baru kamu ketik angka tahunnya ya. Karena dia pangkat 2, maka kita ketik angka 2. Gitu ya. Nah, selesai. Kita lihat angkanya dapatnya berapa. Nah, 121. Sama ya dengan yang tadi kan. Yang di ini ya. Yang di sini. Oke. Nah, sama kan 121. Jadi seperti itu ya. Kamu pakai kalkulator di laptop boleh. Nah, sekarang saya coba minta kamu ada di buka laptopnya kan? Kita coba latihan. Nah, coba latihan ya. Ali menyimpan uangnya sebesar 100 juta di bank BCD. Nah, angkanya nih berarti present value-nya 100 juta ya, dengan tawaran bunganya 22% per tahun. Pertanyaannya adalah berapa nilai uang Ali hingga tahun kelima nanti. Jadi dia mau nabung hari ini, dia mau tahu nanti pada tahun udah 5 tahun ke depan uangnya jadi berapa ya gitu. Oke, coba sekarang silakan kerjakan. Nanti saya panggil ya namanya ya untuk menjawab.
Sudah? Belum, Bu. Belum? Saya minta Muhammad Al-Ala ya, nanti menjawab ya. Ada Muhammad Al-Ala? Ada Muhammad Al-Ala? Muhammad Al-Ala? Ada Muhammad Al-Ala? Ada Muhammad Al-Ala? Muhammad Al-Ala ada? Ya ada, Bu. Oke, jawabannya berapa? Aku Jawabannya berapa? maaf, Bu, suara Ibu kecilan, Bu. Kurang dengar saya, Bu. Jawabannya berapa? Bu Helda, Bu. Bentar ya, Helda. Jawabannya Sebentar Helda, sebentar Helda. Ya. Saya lagi bertanya ke Muhammad Al-Ala dulu. Berapa Al-Ala jawabannya? Akil? Ada Akil? Akil? Fulgensius? Fulgensius ada? Ya, jawabannya berapa? Bentar, Bu. Sini hitung. Niki? Ya, Bu, saya ke Bu. Oke, Niki. No, Niki. Niki Azril. Niki? Ada Niki? Niki? Reza Pahlevi. Reza? Ada? Reza? Ini yang saya panggil nggak ada semua orangnya ya? Ya, jawabannya berapa? Belum. 270 270 juta 270 816,32. Waduh, yang lain udah nggak sabar ya. Saya padahal manggilnya yang saya panggil dulu tadi namanya ya. Nah, oke. Ya, pasukan perempuannya yang maju nih. Berapa tadi jawabannya? 270 70 816,32, Bu. Nah, oke. Sekarang kita lihat ya jawabannya ya. Jawabannya adalah 270 816,32. Ya, kita lagi ya, betul. Ismi betul. Helda, kamu berapa jawabannya Helda? Sama. Helda sama jawabannya. Deki, kamu sama?
Ya sama Bu. Cuman Sama. suara saya kecil Bu. Hah? Suara saya kecil kalah. Sama suaranya, tapi jawabannya sama ya? Sama-sama. Sama Bu. Ya. Nah, ya. Jadi kamu bisa pakai cara ini, jawabannya tuh bisa pakai cara panjang, satu-satu seperti ini ya. Nah, seperti ini, tahun pertama kamu tulis dulu 100 juta, dapat bunganya 22% ya. Nanti baru tahun kedua gitu ya, tahun ketiga dan seterusnya. Atau pakai cara kedua ya. Kamu pakai cara satu apa kedua? Adik? Kedua Bu. Kedua Bu. Dua lebih cepat ya. Jadi langsung dapat angkanya 100 juta ya. Dapat nilainya di tahun kelima 270 juta 270.816,32 ya. Dua-duanya ini penting kamu tahu. Jadi kalau di cara dua ini kamu langsung tahu 5 tahun ke depan itu saya dapat uangnya berapa. Cuma kalau untuk yang satu-satu ini juga penting ya. Jadi nanti kamu tahu di sini bahwa oh tahun pertama saya akan dapat sekian gini ya, 122 juta nanti ya. Di tahun kedua saya dapatnya 148 juta sekian gitu. Di tahun ketiga saya dapatnya 181 juta 500 sekian. Nah berarti kan akan terlihat ya secara signifikan uang saya yang tadinya cuma 100 juta begitu di tahun pertama itu meningkat, tahun kedua juga meningkat, tahun ketiga makin meningkat lagi, sampai di akhirnya di tahun kelima udah sampai 200 jutaan lebih gitu ya, udah sampai 270 juta lebih. Nah ini nanti bisa kalian pakai ini dalam dunia nyata. Kalau kamu nanti punya uang mau nabung ya, kamu bisa pakai hitungan seperti ini. Mau tahu nanti uang saya di masa datang itu berapa gitu ya, bisa pakai hitungan ini. Oke? Nah selain nanti hitungannya per tahun ya, hitungan seperti ini juga nanti bisa dihitung dalam istilahnya dalam bulanan, 3 bulanan dan juga 6 bulanan. Artinya apa? Kalau yang tadi tahunan itu hanya kita dikenakan bunganya hanya sekali saja, jadi menghitung bunganya itu setahun sekali. Tapi uang kita juga bisa dihitung dengan metode bunga bulanan, bunga 3 bulanan dan juga bunga 6 bulanan ya. Hitungannya akan kurang lebih sama, tapi harap diperhatikan ya di sini ya, karena nanti di sini dalam bulanan, 3 bulanan dan 6 bulanan ada yang mesti diubah ya. Misalnya dengan uang yang sama tadi ya, dengan uangnya 1.000 gitu ya, sama nggak sih? Lain ya? Tadi itu berapa ya di atas? Oh 100 juta. Oh kita 1.000 aja dulu. Ya pakai uang misalnya kita nanam 1.000 nih, nabung uang ya 1.000. Kemudian bunganya 12% per tahun. Masih kata-katanya per tahun. Artinya dihitungnya cuma satu kali ya. Satu tahun tuh dapat satu kali dapat bunganya. Nah tapi kalau kita mau ubah, misalnya kita dengan hitungan bunganya yang bulanan, artinya setiap bulan dapat bunga, berarti sebanyak 12 kali dalam setahun. Kemudian juga 3 bulanan, artinya setiap 3 bulan dapat bunga gitu ya, dan 6 bulanan artinya setiap 6 bulan dapat bunga. Itu ternyata nanti uang kita jumlahnya beda-beda ya. Kita lihat buktinya ya di sini. Nah kalau untuk yang 1 bulanan ya, tadi soalnya nih kan uangnya sekarang 1.000, kemudian bunganya 12% ya, dengan nilai ininya 1 tahun, T-nya ya, nilai di sini N ini karena nilai yang mau dicari adalah nilai waktunya 1 tahun gitu ya. Maka hitungannya akan seperti ini gambarannya ya. Untuk yang bulanan, artinya setiap bulan akan kena bunga, ya. Berarti di sini nanti di bulan pertama kena bunga, bulan kedua kena bunga sampai bulan ke-12 ya, artinya setahun. Berarti akan terjadi 12 kali kena bunga gitu ya. Nah dapatnya berapa uang kita kalau pakai hitungan seperti ini ya. Nah kalau untuk hitungan seperti ini rumusnya masih sama ya, future value, cuma bedanya nanti di ini N-nya atau T-nya ya, dia berubah. Karena kalau dia waktunya adalah pakai tahunan, cukup di ini menjadi 1. Tapi kalau dia menjadi bulanan ya, dia menjadi angka itunya nanti angka pangkatnya itu menjadi 12.
Jadi nanti pangkatnya itu menjadi 12 kali gitu. Dipangkatkannya ya sebanyak 12 kali. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini misalnya dengan uang 1000 yang saya tanam hari ini di 0 sini 1000 nanamnya, dengan hitungan 12 kali dapat bunga, dapatnya berapa nanti saya gitu ya. Nah, kalau sudah tahunnya ini sudah diganti menjadi 12 kali, bunganya pun juga harus kita ubah. Jadi nggak bisa pakai lagi 12% per tahun. Dia harus dibagi sesuai dengan bulannya. Ya, karena dia mau dihitung 12 kali, ya otomatis yang 12% ini juga harus dibagi sebanyak kalinya ya. Kalau dia 12 kali ya berarti dibagi 12. Jadi artinya setiap bulan dia akan dapat bunga 1%, 1%, 1%, 1%, 1% gitu ya. Nah, jadi dia bunganya bukan 12% lagi tapi 1% atau 0,01 gitu. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Ya, rumusnya masih sama. Present value dikali dengan 1 ditambah R ya, tapi R-nya ini sudah berubah menjadi 0,01 ya. Lalu kamu jumlah dulu 1 ditambah 0,01, kamu kurung tutup, baru dipangkatkan. Nah, pangkatnya ini juga berubah, bukan 1 lagi ya. T-nya ini berubah atau N-nya ini berubah karena dia 12 kali ya, istilahnya seperti kalau loncatan 12 kali loncatan gitu ya. Berarti di sini juga pangkatnya 12. Jadi nanti 1000 dikali dengan 1,01 ya, ini adalah hasil penjumlahan dari atas ini, 1 ditambah 0,01 ya, baru dikurung tutup pangkat 12. Ya, kalau di kalkulator itu sama ya. Kita coba pakai kalkulator, coba ya hitung kalkulatornya lagi. Ini ya. Kita coba masukkan angkanya ya tadi ya. 1000 dikali ini pakai tanda kurung ya, 1 ditambah 0,01 kurung tutup, kemudian tekan ini X pangkat Y ya, pangkat berarti ya, pangkat 12. Nah, kita enter. Nah, dapatnya adalah 1 ya, artinya adalah 1000 nih ya, karena di sini ada titik nih kan, titik 1126,83. Nah, ini dia nih angkanya dapatnya ya. Jadi 1126,83 itu dapat angkanya ya. Kita lihat lagi ke sini. Nah, seperti ini ya, 1126,83. Beda ya dengan yang tadi waktu kita tahunan ya kan. Nanti kita lihat di bawah ya, ada yang tahunan berapa hasilnya. Nah, kalau untuk yang 1 bulanan seperti ini tadi ya. Bagaimana kalau 3 bulanan? Nah, ini dia 3 bulanan. Kita lihat ininya ya, bisa lihat di timelinenya atau di garis waktunya. Artinya adalah dia setiap 3 bulan ini dapat bunga, setiap 3 bulan dapat bunga, setiap 3 bulan dapat bunga. Jadi dari 0 ke 3 ini dapat bunga 1 ya. Bunganya jadi ada 4 kali kena bunganya. Dapat bunganya 4 kali ya. Maka di sini menjadi N-nya atau T-nya itu bukan menjadi 1 tahun lagi tapi menjadi 4. Ya, karena dia hitungannya setiap 3 bulan ada loncatannya 4 kali. Makanya R-nya pun juga harus dibagi dengan berapa kali dia dapat bunganya. 12% dibagi 4. Jadi dia tinggal 3%. Artinya setiap 3 bulan ini dapat 3%. Sampai bulan ke-6 3%, sampai bulan ke-9 dapat 3%. Yang terakhir sampai bulan ke-12 ini 3%. Ya, ini untuk yang dengan tadi 1 tahun ya. 0,03 bunganya. Masukkan ke dalam rumus sama seperti tadi ya. 1000 dikali dengan 1 ditambah 0,03 kurung tutup, dipangkatkannya 4 ya, karena 1 kali ya kan tergantung tahun ya. Tadi karena 1 tahun ya, tapi dijadikan 4 kali berarti 1 kali 4 itu ya. Jadi dapat hasilnya 1125,51. Begitu juga kalau 6 bulan. Ini 6 bulan. Artinya adalah setiap 6 bulan dapat 1 kali bunga. Di 6 bulan berikutnya dapat 1 kali bunga.
berarti ada 2 kali kena bunga, ya, dapat bunga ya. Maka hitungannya juga sama. Bunganya yang 12% itu juga harus dibagi 2. Karena di sini kena bunganya 2 kali. Jadi 6% saja bunganya per periode ini ya. Jadi 0,06. Jadi hitungannya adalah 1000 dikali dengan dalam kurung 1 ditambah 0,06 dikurung tutup dipangkatkan, karena ini adalah 1 tahun, maka 1 dikali berapa kali dapatnya, 1 kali 2 ya, dipangkatkan 2 artinya. Jadi nilainya adalah 1123,6. Nah sekarang kita bandingkan dengan yang tahunan. Nah ini saya coba buat juga yang tahunan, jadi artinya hanya 1 kali saja kena bunganya ya. Ini hitungan yang betulnya ya, hitungan yang aslinya di awal itu kan. Jadi 1000 dikali 1 ditambah 0,12, karena ini persentasenya ada 12%, berarti tetap 0,12. Pangkatnya juga 1, karena ini 1 tahun. Ya, dapatlah angka 1120. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membandingkannya? Kita bandingkan ya. Nilai uang saya kalau ditabung hari ini nilai 1000 ya, kalau dengan bunga tahunan dapatnya tadi ini 1120. Tapi kalau misalkan saya mau pakai bunganya, hitungan bunganya dapatnya 6 bulanan, uang saya dapatnya segini, 1123,6, 1123,6. Ternyata jauh lebih besar. Ya. Dengan 3 bulanan, dengan dapat bunga 3 bulanan, dapat uangnya saya 1125,5. Nah, ternyata dengan 1 bulanan, artinya setiap bulan dapat bunga, saya dapat uangnya nanti 1126,8. Nah, dari sini bisa kita lihat kesimpulannya, ternyata untuk kalau kita nabung 1 tahun, ya, untuk yang 1 tahun, ternyata kalau kita pakai bunga yang bulanan, itu jauh lebih menguntungkan buat kita. Karena apa? Dapatnya jauh lebih besar dibanding kalau kita dengan bunga tahunan. Kalau bunga tahunan cuma 1120, dengan bunga yang 1 bulanan, kita bisa dapatnya 1126,8. Jadi ada kelebihan 6,8 dibanding yang ini tahunan ya. Yang cuma sekali dapat bunganya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi ternyata begitu ya. Bu, mau nanya Bu, yang buat macam gambar, macam ada grafik gitu tuh Bu, kayak gimana Bu? Mana dia? Itu nanti buat ke Bu. Yang mana tuh? Yang yang atas Bu. Ini Bu. Oh ini. Garis-garis Bu. Oh ini. Ini ada baiknya kamu pahami dulu bahwa ini hitungannya kalau 1 tahun, berarti kalau 6 bulan tuh maksudnya gambarannya seperti ini gitu ya, dipahami aja. Supaya nanti kamu bisa lebih paham. Kalau mau 6 bulanan maksudnya seperti ini kan 1 tahun nih, dari 0 sampai 12 ini kan 1 tahun maksudnya ya. Berarti kalau 6 bulan ya berarti dari 0 sampai 6 maksudnya itu. Jadi ada 2 kali dapat bunga gitu. Nah ini kamu pahami saja. Tapi kalau kamu bisa bikin, digambarkan, itu lebih bagus lagi karena lebih menolong kamu untuk memahami soal gitu ya. Jadi nanti ini ya, kalau untuk yang tahunan dia rupanya kesimpulannya seperti ini ya. Kalau untuk yang 1 tahun maksudnya ya, untuk tabungan kita menabung 1 tahun, ternyata kalau pilih dengan bunga bulanan itu ternyata dapatnya lebih banyak kita ya. Nah, tapi apakah nanti untuk yang kalau nabungnya 2 tahun, 3 tahun itu akan lebih sama seperti ini? Nah, ini nanti akan kita cari tahu jawabannya ya, dengan nanti latihan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian yang kedua. Kalau tadi itu untuk mencari nilai di masa datang. Kalau yang kedua ini namanya present value ya. Present value ini kebalikannya dari future value. Kalau present value ini justru uang yang sudah ada di tahun yang akan datang, di beberapa tahun yang akan datang itu sudah ada angkanya, sekarang tinggal mau dicari
kalau gitu uang saya sekarang berapa nilainya ya gitu. Jadi kalau dari uang yang sudah ada dulu, dari yang sudah ada di masa depan, sudah ada nilainya, lalu nanti dicari yang sekarang ini berapa nilainya gitu ya. Disinilah cara mencarinya di present value ya. Caranya adalah rumusnya juga hampir sama ya. Jadi misalnya seperti ini. Soalnya contohnya adalah nilai uang di akhir tahun pertama, artinya di sini di akhir tahun pertama adalah 110. Setelah disimpan di bank dan mendapat bunga sebesar 10%. Artinya sudah terjadi ya. Sudah dapat bunga nilainya menjadi 110 setahun ya, 1 tahun. Nah, pertanyaannya adalah kalau dari uang 110 ini di 1 tahun pertama, berarti nilai hari ini berapa nilainya? Nah, gitu pertanyaannya. Ya. Hari ini berapa nilainya? Jadi yang ditanya di sini justru di 0, di tahun 0, artinya di hari ini. Rumusnya yang dipakai ini. Present value sama dengan, nah angka yang sudah dapat, future value, dibagi dengan 1 plus R dipangkatkan N atau T. Ya. Jadi hampir sama rumusnya dengan yang tadi, cuma bedanya kalau yang tadi dikali ya dengan dibalik ya. Kalau di sini yang dicari present value-nya ya. Kalau yang tadi itu justru yang dicari adalah future value-nya. Jadi ini posisinya nanti berubah, tukar tempat. Kalau yang tadi itu di dalamnya adalah present value lalu dikali dengan 1 plus R. Kalau yang ini dia dibagi gitu ya. Cara menghitungnya sama seperti itu aja. Nah, jadi misalnya tadi soal tadi future value-nya sudah diketahui nilainya 110. Ya, future value nih. Bunganya 10%. Dengan N atau T-nya itu nilainya 1 karena 1 tahun saja. Nah, berarti nilai present value kita berapa gitu ya. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan rumus tadi gitu ya. Bentar ya, ini kayaknya saya naikkan dulu supaya bisa. Nah, ini dia. Jadi rumusnya jawabannya bisa dicari, langsung dapat ini angkanya. Ya. Dari present value sama dengan ya future value-nya kamu pindahkan ke sini ya, 110 dibagi dengan 1 ditambah R. Ya, R-nya ini adalah 10%, artinya 0,10 gitu ya. 0,10 dalam kurung. Karena ini 1 tahun, berarti pangkatnya pangkat 1. Gitu. Dapatlah setelah dihitung, ya pakai kalkulator. Coba kita hitung ya. Coba saya hitung. Ya, dengan hitungan yang baru, ya 110 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah 0,10 tutup kurung, kemudian kamu ketik ini X pangkat Y berarti pangkat 1, di enter. Nah, dapatlah hasilnya 100 ya. Berarti ini dia jawabannya. Kalau uang yang kita sudah simpan, disimpan di bank selama 1 tahun, dulu uangnya sudah menjadi 110. Berarti uang saya sekarang berapa? 100. Nah, gitu jadi jawabannya ya. Jadi uang yang nilainya sama dengan 100 hari ini. Nah, gitu. Nah, coba sekarang ini. Latihan lagi. Sekarang sama seperti tadi ya. Nilai uang Ali di tahun kelima adalah 250 juta. Setelah disimpan di bank dan mendapat bunga sebesar 15%. Ya. Jadi setelah 5 tahun jadinya 250 juta gitu ya. Setelah dapat bunga 15%. Kira-kira berapa uang Ali hari ini? Gitu. Oke, siapa yang cepat ya? Saya akan berikan nilai lebih. Silakan. Kalau sudah selesai, silakan sebut nama ya. Oke, berapa isinya dapatnya? 48
543 Nah, 689,32. 48 543 hmm, 689,32. hmm. Berarti saya bacanya 48 juta ya? 48 juta 543.689,32. Iya, Bu. Oke, saya tampung dulu. Ada lagi yang lain? Siapa lagi yang lain? Saya, Bu. Oke, silahkan. Siapa nih? Helda. Oke, Helda berapa dapatnya? 124 Hmm. 294 183,82. Oke, ada 2 jawaban ya. Oke, jadi kita langsung lihat aja jawabannya yang mana ya. Kamu patut lihat ini di sini. Nilai uangnya di tahun kelima itu sebesar 250 juta. Jadi nanti dikira-kira ya, kalau 250 juta kira-kira di tahun pertama di awal hari ini kira-kira berapa? Jadi kayaknya sih masih dalam ratusan ya. Soalnya kan dia dapatnya 250. Ibu masih. Ya. Ratusan. Coba kita lihat dulu ya hasilnya berapa. Nah ini jawabannya. Ya, 124 294 183,83. Ya, jadi pangkatnya tadi. makanya hati-hati ya. Tapi Bu, Jadi Bu, ya. ini saya beda Bu. Ini Berapa? saya 1243 16260. Gimana bisanya? Kamu sudah betul angkanya 250 juta, 15% dan 5 pangkatnya. Yuk sudah Bu, cuman yang paling yang bedanya nih itu Ibu 94, saya itu 43. 43 Bu. 43? Beda di koma. Iya. Oh, Beda di yang koma. mananya? Beda di Beda koma. di koma. Iya. Oke, kita coba hitung lagi pakai kalkulator ya. Coba kita kalkulatorkan ya. Satu kali lagi, perhatikan ya. Kita mulai dari angkanya 250 juta. Oke. Lalu dibagi pakai kurung, jangan lupa ya. 1 ditambah 0,15 kurung tutup. Sudah, kurung tutupnya. Lalu pencet ini X pangkat Y, berarti pangkatnya pangkat 5. Nah ini, enter. Nah ini jawabannya. Nah kamu di mana Deki? Nggak samanya. Ini jawabannya nih. 124 294 183. Saya ngambil itu Bu. Pas saya kan itu apa yang namanya? Hasilkan dulu yang buka kurung Bu. Saya ngambil 2,011 Bu. Oh, karena pembulatan ya. Iya, ya. Kalau misalnya supaya tidak terjadi seperti itu, mending ngitungnya langsung aja Deki. Langsung seperti tadi yang saya tulis gini ya. Jadi 250 juta dibagi, tapi pastikan kalkulatornya saintifik begini ya. Nah, dan juga pastikan kamu ada tutup kurungnya. Kurung buka, kurung tutup, kemudian tanda pangkatnya ini, X pangkat Y. Nah, ini dipakai gitu ya. Supaya nanti hasilnya betul-betul sama gitu ya. Nah, oke. Bagus ya. Sudah dapat berarti ada yang bisa kamu ya. Helda tadi kamu dapat. Oke, Ibu. ya. Bagian yang 0,83 tuh Bu bukan 0,82 kah? Kan di belakang 24. Sebentar ya. Saya lihat lagi. 8245. Oh iya. Oh, ini dia. Kamu bagus nih nanyanya. Betul. Saya kasih lihat lagi dulu ya. Mana tadi ya? Oh, ini dia. Nah, ini dia. Kelihatan di layar kamu? Kelihatan ya? Nih. Kelihatan nggak di layar kamu? Kelihatan Bu. Nah, ini namanya pembulatan. Di belakang angka 82 ini ada angka 4, ada 5, ada 7. Ya, ini kalau dibulatkan, ya sebetulnya kamu pilih saja yang angkanya 0 di atas 0,5 gitu ya. Kalau dia lebih dari 0,5 artinya nih 7 ini kan dia lebih dari 5. 7 ya yang terakhir ini. Yang 2 ini nggak usah diikutkan lah, yang 2 ini kita anggap saja sudah
karena dia kurang dari 5 kita abaikan ya. Kita mulai dari 7 ini. 7 itu lebih besar dari 5. Jadi dia harus dipindah ke depan. Apa artinya ditambahkan 1, menambah 1 kepada 5-nya. Jadi nanti 7 ini nambahkan 1 ke depan. Nanti yang 7-nya jadi dibuang, sudah hilang. Nah, yang angka 1-nya itu jadi angka 5-nya karena ditambahkan 1 jadi 6. Jadi naik gitu. Ya, yang angka 7-nya ini hilang, ya, yang 5-nya jadi 6. Jadi sekarang 8, 2, 4, 6. Nah, karena 6 juga lebih dari 5, dia harus menambahkan ke bagian kirinya lagi, ke depannya lagi. Ya, jadi yang 4 ini jadi 5, yang 6-nya sudah hilang. Jadi nanti 8, 2, 5. Gitu, paham? Nah, nanti angka 5 ini juga itu sudah sama ya dengan angka 0,5 ya. Itu juga perlu ditambahkan ke depannya. Ya, jadi yang angka 4 tadi sudah berubah jadi 5. Nah, sekarang 5-nya lagi ditambahkan ke angka 2 yang depan ini. Ya, jadi 82 itu jadi 83. Nah, 5-nya nanti tinggal dihilangkan. Gitu. Itu namanya ilmu pembulatan. Nah, itu harus hati-hati. Kamu harus tahu cara pembulatan itu seperti apa gitu ya. Seperti bagaimana cara membulatkannya. Jadi kalau ada angka di belakangnya, kamu mau bulatkan misalnya menjadi 2 digit saja, ya, di belakang koma. Kamu harus lihat dulu angka di belakangnya, ada angka berapa gitu. Kalau dia mulai dari 5 saja ya. Kalau 5 sampai ke 5, 6, 7, 8, 9, itu berarti harus ditambahkan ke bagian depannya. Ya, bagian kirinya. Oke, sudah paham? Sampai situ? Ya, hati-hati ya pembulatannya. Nah, sekarang kalau untuk hitungan dengan tadi hitungannya 1 tahunan. Untuk yang 6 bulanan itu juga sama. Ya, 6 bulanan, 3 bulanan, 1 bulanan itu juga sama. Ya, jadi dibagi. Kalau tadi misalnya nih angkanya, nilainya kan future value-nya ada 110. Kalau untuk yang 1 tahun tadi dapat ya udah ya. Nah, mana ya? Oh, saya angkanya berubah-berubah ya. Mana tadi? Ini di awal yang ini 110 ya. Untuk 1 tahun kemarin kan ini ya, di sini tahun pertama hari ini berapa nilainya? 100 dapatnya. Nah, kalau untuk yang hitungan tahunan ya, karena hanya sekali saja dapat bunganya gitu kan. Kalau untuk menghitung dengan yang 6 bulanan, 3 bulanan atau 1 bulanan, itu juga sama seperti yang di hitungan future value. Ya, jadi bunganya harus dibagi sesuai dengan kita loncakannya ini, atau kena bunganya berapa kali gitu ya. Kalau dia bilangnya untuk 6 bulanan, artinya setiap 6 bulan dapat bunga, berarti kalau untuk 1 tahun berarti kena 2 kali. Nah, gitu ya. Berarti di sini nilai P-nya nanti atau N-nya itu menjadi 2. Ya. Di sini juga berarti bunganya 10% dibagi 2 dulu menjadi 5%. Ya, jadi 0,05 jadinya. Nah, baru nanti kita masukkan ke dalam rumus. Ya, rumusnya kan tadi 110 dibagi gitu ya. Dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah. Nah, bunganya pakai bunga yang baru ya, jangan bunga 10 lagi tapi 0,05 atau 5%. Gitu ya. 1 ditambah 5% gitu ya. Kurung tutup, baru dipangkatkan. Nah, pangkatnya juga harus diubah. Ya, karena untuk 1 tahun ya, dia 1 dikali berapa kali dia loncatnya atau berapa kali dapat bunganya. Ternyata dia 2 kali. Berarti kali 1 kali 2. Nah, dapatlah hasil 99,77. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini untuk lebih dari 2 tahun misalnya? Ya, berarti di sini di pangkatnya juga jangan 1 ya, karena misalnya 2 tahun, berarti di sini 2 kali 2 gitu ya, karena mau 2 tahun gitu. Berarti artinya adalah dia akan mendapatkan bunga itu sebanyak 4 kali.
ya, atau loncatannya tuh sebanyak 4 kali karena 2 tahun. Ini kan tadi hitungannya 1 tahun nih, ya. Setiap 6 bulan dapat bunga, 6 bulan dapat bunga lagi. Ini baru 1 tahun. Nanti tahun kedua dapat 2 kali lagi gitu kan. Jadi kalau digabung jadi dapatnya 4. Ya, sama seperti di sini. 2 kali 2 sama dengan 4 gitu. Itu maksudnya ya. Nah, ini dapatnya 99,77. Begitu juga kalau 3 bulanan. Nah, 3 bulanan ini berarti ya dalam waktu 1 tahun dia ada 1, 2, 3, 4. 4 kali dia dapat bunga juga. Berarti yang 1 tahun ini jadi 4 kali. Ya. Nah, bunganya juga yang 10% itu dibagi menjadi 4. Jadi tinggal 2,5% saja. Gitu ya. Nah, jadi tinggal 0,025. Nah, baru masukkan ke dalam rumus ya. 110 dibagi dengan 1 ditambah 0,025 ya. Dari sini tadi ya bunganya, lalu ditutup kurung ya. Dipangkatkan dengan 4 kali. Gitu ya. Dapatlah nilai 99,66. Nah, begitu juga dengan yang 1 bulanan. 1 bulanan berarti dia ada 12 kali kena bunga kan? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Berarti di sini ada 12 kali ya. Yang 1 tahun itu menjadi 12 kali. Otomatis pangkatnya juga jadi 12. Dan bunganya juga yang 10% dibagi dengan 12 kali tadi ya. Jadi 10% dibagi 12. Dapatnya adalah 0,8%. Jadi masukkan ke dalam rumus 110 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah 0,008 atau 0,8% kurung tutup baru dipangkatkan 12. Nah, seperti ini. Dapat angkanya 99,61. Nah, ini nanti tinggal kita bandingkan. Ya, ternyata kalau untuk yang kita mau tahu nilai hari ini nilai uang kita, kalau dengan tahunan saya turunkan ya supaya kelihatan lebih jelas nanti. Nah, ya kalau kita melihat untuk nilai hari ini, ternyata dengan hitungan tahunan itu nilainya lebih tinggi daripada kalau yang hitungannya bulanan. Ya, di sini kalau hitung bulanan ternyata cuma 99 dapatnya nilai uang kita. Jauh lebih rendah ya. Jadi kesimpulannya adalah uang saat ini kalau dengan metode bulanan akan makin kecil gitu ya. Lebih baik kalau kita dengan metode yang bunga tahunan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, mau nanya itu Bu, yang Ibu 0,008 Bu, dapat dari mana Bu? Oh ini. Oke. Iya, ini ya. 0,8%. Cara menghitung dapat 0,08 ini dari mana sih gitu ya. Nah, bagus ya. Saya lebih seneng kalau kamu ada itu langsung tanya. Bu, saya bingung nih kok dapatnya 0,008, banyak banget sih nolnya gitu kan. Nah, dapatnya dari mana? Kita lihat ya. Oke. Saya akan coba buka lagi kalkulatornya ya. Kelihatan nggak kalkulatornya di kamu? Kelihatan kan? Belum ada Bu. Nih? Oh iya. Ada ya? Oke, kita bersihkan dulu yang tadi. Ya. 0,8%. Kita bagi dulu deh ya. 10% bagi 12 gitu ya. Kita coba hitung ya. 10%. Nah, coba dibagi 12. Dapatnya berapa sih? Tuh, 0,0 aduh. 0,83. 0, aduh, nanti kamu bingung malahan lihatnya kalau ini ya. Tadi ya, kok malah saya kecilkan. Nah tadi, nah masih kelihatan nggak di kamu? Masih kan? Masih Bu. Masih, Ya, oke. Begini caranya, 10%. Pakai persentasenya
kalau kamu misalnya bingung, misalnya ini, kamu bisa bagi, kalau kamu kali dulu ya, 10%, 10 dibagi 100, ya kan? Gini kan? Nah, ya. Nah, dapatnya berapa? 0,1 kan? 10% itu kan sama dengan 10 dibagi 100, ya. Dapatnya kalau dalam bentuk persentase tuh kamu nulisnya 10%. Tapi kalau dalam bentuk desimal itu sama dengan 0,1 atau 0,10 sama aja. Ya. Nah, dari 0,1 ini lalu kamu bagi 12. Coba ya, kamu bagi 12. Bagi 12. Berapa dapatnya? Nah, ini dia. Dapatnya dari sini. 0,008. Nolnya ada 2 kan? Setelah 0, nah, dapatnya dari sini. Ya. Jadi kalau kamu misalnya bingung, sekali lagi ya, misalnya bunganya misalnya 10%. Kita ulang lagi. Jadi 10 ya, kamu bagi dulu dengan 100%-nya. Kan namanya juga 10% kan, 10 per 100 gitu kan. Jadi 10 dibagi 100 ya kan? Kamu enter dulu, dapat. Nah, 0,1. Lalu dibagi lagi dengan 12 karena tadi kan katanya untuk yang 12 kali ya, 12 kali dapat bunga. Maka kamu bagi lagi 12. Nah, ini bagi lagi 12. Tinggal kamu enter. Nah, disinilah dapatnya 0,0083. Boleh kamu pakai 83 boleh. Toh dia juga akan hilang kalau 83 karena dia nilainya dikurang dari 0,5 gitu ya. Tapi kalau kamu mau pakai 0,0083 itu angkanya lebih bagus lagi, lebih akurat gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau misalnya 0,008 saja itu juga boleh. Ya. Nanti perbedaannya juga nggak banyak dia selisihnya. Tuh ya. Sudah paham dari sini dapatnya dari mana 0,008? Ibu. Itu Jadi tinggal berarti pakai. kita harus kalikan itu Ibu ya, bagikan 100 dulu baru bagikan 12 Ibu ya. Kalau mau lebih cepet ya supaya nggak tambah bingung dari mana sih kok dapat 0,0000 banyak amat gitu. Kamu berpatokan sama kalkulator aja biar kalkulator nanti yang menjawab gitu ya. Asal kamu angkanya betul. Nah, misalnya nih angkanya kita ganti menjadi misalnya bagaimana kalau 15% dibagi 12 dapatnya berapa? Ya, kita coba ya 15% ya. Berarti 15 ya kan? Dibagi dulu 100. Nah, ini kan baru 15% nih ya. Kita lihat dalam bentuk desimalnya berapa. Nah, itu sama dengan 0,15. Jadi kalau saya nulis itu suka 0,15, 0,22, ini dapatnya dari sini, dari kalkulator gitu ya. Jadi dari kalau 15%, 15 dibagi 100. Nah, jadi dalam bentuk desimalnya adalah 0,15. Nah, kalau mau dihitung yang untuk 12 kali dapat bunga, ya tinggal dibagi 12. Ya. Bagi lagi 12, ya. Tinggal kita enter lagi. Dapatnya berapa? Nah, ini dia. Nah, inilah bunganya dapatnya jadinya. Jadi kalau pakai bunga 15% untuk yang 12 kali artinya setiap bulan dapat bunga, nilai R kita jadi segini, 0,0125. Nah, gitu. Nanti tinggal kamu pindahin aja ke dalam rumusnya. Kamu pindahin aja angkanya semua, 0,0125 gitu. Paham? Udah ya? Paham dulu. Nanti karena ini pangkat memang memang banyak sekali kejadian yang di pangkat ini kalau kalian itu lupa atau nggak teliti itu salahnya di situ, di salah yang seperti tadi ya Ismi ya yang kamu lupa dipangkatkan ya. Iya, Bu. Nah itu jadi nanti kamu sudah mulai waspada ya Ismi ya. Berarti kalau nanti menghitung selalu diingatkan gimana nih pangkatnya nih, betul atau salah gitu. Udah dimasukin pangkatnya belum gitu. Karena takutnya nanti seperti ini. Ya karena pangkatnya lupa, jadi angkanya bisa beda gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sampai hitungan kita hari ini, sore ini sampai ini saja ya. Jadi hitungan
kita belajar mengenai future value dengan present value saja. Nilai uang yang hari ini dengan akan datang itu beda, atau yang kebalikannya, sudah ada datanya dari yang beberapa tahun yang akan datang, kita mau tahu yang uang hari ini, itu pun juga nilainya beda-beda. Terus yang kedua, hitungan itu bisa ada yang dalam bentuk tahunan, artinya bisa kita bunganya itu bisa dapatnya tahunan, artinya satu kali saja didapat bunga, dihitung bunga. Ada juga yang 3 bulanan atau quarterly namanya, 3 bulanan. Ada juga yang 6 bulanan, artinya ada semi annually. Dan juga yang tadi yang satu kali itu namanya tahunan atau annually. Ya, sampai situ materi kita. Nanti di pertemuan berikutnya di minggu depan kalian akan berlatih ya untuk menghitung kalau misalnya nabung, terus nanti dihitung yang tahunan, 3 bulanan, dan 6 bulanan. Lalu kamu bandingkan ketiga-tiganya. Lalu kamu buat kesimpulannya. Nah, ternyata kalau untuk berapa tahun misalnya gitu ya, mana yang lebih menguntungkan. Nah, gitu ya. Nanti kita akan latihan. Tapi bukan hari ini ya. Hari ini kamu tidak ada kuis. Jadi kita istirahat dulu untuk hari ini kuisnya, kecuali ya saya ada sedikit pengumuman ya. Jadi ini materinya sudah selesai ya sampai sini.